Hello everyone, welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. In this time, I'm going to share about sociolinguistics. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang sociolinguistics. Let's start. So, sociolinguistics study the relationship between language and society. Jadi, sociolinguistik itu mempelajari bagaimana hubungan antara bahasa dan masyarakat, ya, bahasa dan society atau masyarakat. Nah, how the language affect the society and how society can form the language, it is the main concern of sociolinguistics. Jadi bagaimana bahasa mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi bahasa itu sendiri, dan bagaimana proses perkembangan bahasa itu merupakan fokus dari sociolinguistics. So, the focus, at least there are 4 focuses of sociolinguistics. The first one is they are interested in explaining why we speak differently in different social context. Jadi, fokus dari sociolinguistics ada 4. Nah, diantaranya yang pertama adalah sociolinguistik fokus atau tertarik menjelaskan bagaimana kita berbicara secara berbeda, ya, bagaimana kita bisa berbicara berbeda di konteks sosial yang berbeda, ya. And then the second focus is they are concerned with identifying the social functions of language and the way it is used to convey social meaning. Jadi sociolinguistics juga fokus dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi sosial dari bahasa, ya, dan bagaimana dia digunakan untuk menyampaikan makna sosial, ya. Lalu yang ketiga adalah examining the way people use language in different social contexts and provides a wealth of information about the way language works as well as about social relationships in a community. Nah, di poin yang ketiga ini, dengan memeriksa bagaimana masyarakat menggunakan bahasa di konteks sosial yang berbeda, maka itu memberikan informasi yang sangat kaya, bagaimana bagaimana bahasa itu bekerja, ya, dan juga bagaimana hubungan sosial di dalam sebuah komunitas. Dan juga sociolinguistics dapat memeriksa bagaimana the way people convey and construct aspects of their social identity through their language. Bagaimana orang-orang menyampaikan dan membangun sebuah aspek dari identitas sosial mereka melalui bahasa mereka. Nah, everyone, you can take a look at this example between Ray and his mom. Ya, semuanya bisa lihat contoh percakapan antara Ray dengan ibunya, ya, bisa dibaca sendiri. Please take a look by yourself. Nah, if you take a look at the response of Ray on the second response, yeah, that bastard shot bucket kept us in again, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Ray bisa saja memberikan ekspresi yang berbeda kalau dia sadar bahwa neneknya itu bisa mendengar dia, ya, karena ibunya bilang Nana is here. Nah, maksudnya Nana itu adalah neneknya. Nah, jadi cara orang berbicara itu juga dipengaruhi oleh sosial konteksnya, kepada siapa dan di mana dia berbicara, ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. It matters who can hear us. Itu sangat penting, siapa yang dapat mendengar kita, and then where we are talking, di mana kita berbicara, dan juga how we are feeling, bagaimana perasaan kita terhadap suatu fenomena, ya, atau suatu kejadian. Nah, Ray bisa saja mengekspresikan pesan yang sama. The same message may be expressed very differently to different people. Jadi pesan yang sama bisa diekspresikan ke orang yang berbeda dengan cara yang berbeda, ya. We use different styles in different social context, karena kita menggunakan gaya yang berbeda kepada konteks sosial yang berbeda. Nah, if we take a look at the second example, kalau kita lihat contoh yang kedua, misalnya Ray
terhadap kepala sekolahnya ya, Ray with the principal. Nah, the answer is actually the same. Jadi jawabannya sebenarnya sama dengan isi pesannya sama dengan contoh yang sebelumnya. What makes it different is here Ray is aware of the social factors. Jadi di sini Ray ini sangat sadar terhadap faktor sosial. Ya, jadi who Ray speaks to. Ya, jadi kepada siapa Ray berbicara, and then he switch the language, dia mengubah gaya bahasanya ya. Nah, sociolinguistics is concerned with the relationship between language and the context in which it is used. Jadi sociolinguistics disinilah dia fokus dengan hubungan antara bahasa dan konteks di mana bahasa itu digunakan. Next, why do we say the same thing in different way? Kenapa kita mengatakan hal yang sama tapi terkadang bisa berbeda caranya? Nah, at least there are 4 ways or 4 aspects that affect the way we say thing differently. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi kita mengapa kita mengucapkan sesuatu itu berbeda. Okay, so the first factor is social factor ya. It includes the relationship and feelings. Nah, poin yang pertama adalah faktor sosial yang di dalamnya ada hubungan dan perasaan ya. So our final choices of words ya, pilihan kata-kata yang kita gunakan provide clues to social factors, memberikan petunjuk terhadap faktor-faktor sosial kita seperti misalnya relationship and feeling ya. Jadi tentu saja relationship atau hubungan itu berpengaruh, seperti misalnya ketika Anda berbicara dengan dosen dan dengan teman Anda tentu berbeda pemilihan bahasanya atau penggunaan nadanya ya. Lalu juga seperti misalnya feeling, misalnya when you talk to your parents, which you love your parents. Ketika Anda berbicara dengan orang tua Anda yang mana Anda sangat intimate, sangat dekat ya, dan juga misalnya Anda berbicara dengan teman Anda gitu ya, yang mungkin Anda punya perasaan yang mungkin terkadang when you have a conflict with your friends gitu ya, ketika punya konflik atau sedang ada masalah, maka tentu ekspresi bahasanya akan menjadi berbeda. And then the next point is linguistic variation atau variasi linguistik. It includes word, sound, and grammar. Di dalamnya ada kata atau morfologi, and then sound, suara, dan grammar. In sociolinguistics, they are also interested in different types of linguistic variation used to express and reflect social factors. Jadi di sociolinguistics juga tertarik juga membahas perbedaan variasi-variasi dari linguistik, variasi bahasa yang tadi ada sounds-nya, bagaimana suaranya ya, and how do you choose the words, bagaimana Anda memilih kata saat berbicara kepada lawan bicara, and then the grammar, apakah tata bahasanya tertata rapi atau hanya tidak terlalu baku gitu ya, dan juga vocabulary-nya. The next point is social consideration atau pertimbangan sosial. For example, when you speak, you also consider the participant, your speaking partner, the setting, where do you speak, and also the topic, and also the purpose of your speaking. Ya, jadi dalam pertimbangan sosial, Anda juga memperhatikan bagaimana lawan bicara Anda, siapa lawan bicara Anda, di mana tempat Anda berbicara, apakah di ruang rapat atau mungkin di warung kopi gitu ya, tentu akan berbeda. And then the topic tentu akan berbeda ketika Anda berbicara tentang politik dan ketika Anda berbicara tentang liburan atau something that is fun gitu ya, pasti akan berbeda. Lalu juga purpose atau tujuan Anda berbicara itu tentu akan berbeda. Ketika Anda meminta tolong atau request, pasti bahasanya akan lebih sopan, seperti itu. Nah, experts say linguistic variation and social considerations are actually in one area of linguistic variations, and then they refer to linguistic repertoire.
Jadi variasi linguistik dan pertimbangan sosial itu sebenarnya masih satu variasi bahasa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu biasanya disebut linguistic repertoire atau repertoire linguistik. Nah, di sini definisinya adalah the set of language varieties used in the speaking and writing practices of speech community. Jadi dia adalah serangkaian variasi bahasa yang digunakan seseorang pada saat berbicara atau menulis di dalam komunitas speech atau pada saat berbicara di masyarakat. In other words, the linguistic repertoire of a speech community includes all the linguistic varieties such as registers, dialects, styles, accents, and etc. Jadi yang dimaksud linguistic repertoire ini termasuk juga di dalamnya ada varieties yang ada di sini adalah register. Ya, registers itu adalah kepada siapa atau speaking address-nya kepada siapa. Lalu dialects ini adalah pemilihan bahasanya, ya, apakah mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Inggris, gitu ya. And then styles, gaya bahasanya. And then accents, ya, accents itu adalah logatnya atau aksennya, gitu ya. And then dan seterusnya. Nah, let's go on with the next slide is social factors atau faktor-faktor sosial. Di sini yang difokuskan adalah the participants. Participants adalah lawan bicaranya, who is speaking, siapa yang berbicara, and who are they speaking to, kepada siapa dia berbicara, and then the setting or social context of the interactions, settingnya atau tempatnya atau konteks sosialnya dari percakapan, where are they speaking, ya, di mana mereka berbicara, the topic apa yang sedang dibicarakan, what is being talked about, ya, jadi apa yang sedang dibicarakan, the function, fungsinya, why are they speaking, kenapa mereka berbicara, ya. Jadi ini adalah faktor-faktor dalam faktor sosial yang bisa kita lihat di social linguistics. And then the next one is social dimensions. In social dimension we see that there are 4 scales to see the social dimensions. Jadi dalam dimensi sosial kita bisa melihat setidaknya ada 4 aspek yang harus dilihat dari dimensi sosial. The first one is, yang pertama adalah a social distance scale concerned with participant relationships. Jadi skala jarak sosial itu fokus terhadap hubungan antara participants. And then a status, the second one, a status. Yang kedua adalah status. Jadi yang kedua ini adalah lebih ke arah bagaimana melihat status sosialnya, apakah dia lebih tinggi ataukah lebih rendah, ya. And then the third one is a formality scale relating to the setting or type of interactions. Jadi yang ketiga ini adalah skala formalitas terkait dengan settingnya atau di mana, gitu ya, ruang dan waktunya. And then type of interaction, tipe dari percakapannya seperti apa, ya. And then number 4 is 2 functional scales, ada skala 2 fungsi yang berkaitan dengan purpose, tujuan, or topic of interaction atau topik dari percakapannya. Nah, di sini kita bisa lihat social dimension scale. Yang pertama adalah, nah, kita bisa lihat di sini skalanya sudah diilustrasikan. Yang pertama adalah solidarity social distance scale atau bagaimana kedekatan antara pembicara, apakah dia intimate itu dekat, apakah dia distant atau jauh, atau apakah dia high solidarity atau low solidarity, ya. Okay. And then the next one is the status scale. The status scale melihat bagaimana hubungan profesional, ya, status pembicara terhadap lawan bicaranya. Is it superior? Superior itu berarti lebih tinggi, atau subordinate. Subordinate itu berarti lebih rendah. Misalnya antara bos dengan staff atau karyawannya, tentu hubungannya antara superior dan subordinate. And then the next one is formality scale. Formality scale is
seeing the setting, ya, social setting and the type of interactions, bagaimana melihat setting sosial di mana pembicaraan itu terjadi dan juga tipe pembicaraannya seperti apa. Apakah dia formal, apakah di konferensi ataukah di ruang rapat, ya, atau hanya di cafe gitu ya, antara teman dan teman. Maka di sini ada formal, informal, high formality or low formality. The last one is referential affective function skills, ya. Jadi referential and affective ini adalah melihat apakah referential itu memberikan informasi yang cukup pada saat pembicaraan, apakah dia high information content or low information content. And then in affective, apakah dia menunjukkan does it express the speaker's feeling, apakah mengekspresikan perasaan dari si pembicara, apakah low affective content atau high affective content. So, sociolinguistics analysis deals with at least two big measures of analysis. The first one is to identify clearly the linguistic variations involved, vocabulary, sounds, grammatical construction, styles, dialects, and languages. Jadi di dalam analisis sociolinguistics ada dua hal yang penting untuk dikaji. Yang pertama adalah mengidentifikasi secara jelas bagaimana variasi linguistik itu ada, ya, yang diantaranya ada vocabulary atau katanya, sounds, suara, grammatical constructions atau konstruksi grammar atau tata bahasa, styles, gaya bahasanya, dialects atau dialeknya, dan bahasanya itu sendiri. And then the second one is to identify clearly the different social or non-linguistic factors which lead speakers to use one form rather than another. Jadi poin yang kedua ini adalah melihat bagaimana perbedaan faktor sosial atau faktor yang bukan linguistik yang mengarahkan kepada kenapa pembicara itu menggunakan bahasa ini bukan bahasa yang itu. Seperti misalnya fitur-fitur dalam yang terkait dengan participants, ya, lalu settingnya, fungsinya, ya, dari sebuah interaksi. Ya, jadi itu adalah dua hal yang dapat dianalisis dalam sociolinguistics. Okay, I think that's all from my presentation. Thank you very much for watching and I'll see you soon. Thank you.